Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Kumala Dewi dengan NIM A1E119072, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Jambi semester 3. Di sini saya akan menampilkan bagaimana proses konseling individu berlangsung. Sebelumnya mohon maaf bila nanti video saya ada kesalahannya karena video ini hanya untuk latihan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih Kak. Ya, silakan duduk. Mau duduk di mana? Sini aja Kak. Silakan. Sebelumnya boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan saya Indri Namatika Kak, bisa dipanggil Indri. Indri, apa kabarnya hari ini? Saya sehat Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini gimana? Lancar? Cukup lancar Kak. Jadi Indri kegiatannya sehari-hari apa ya? Saya mahasiswa semester 3 dari jurusan Bahasa Inggris Kak. Kuliah di univ mana ya Indri? Di Universitas Jambi Kak. Oh, dekat ya? Iya Kak. Sebelumnya Indri udah pernah ikut konseling belum? Belum Kak, ini pertama kalinya saya konseling. Oh iya, Indri tahu nggak konseling itu apa? Nggak tahu sih Kak, cuma sering ya denger aja gitu. Berarti masih awam gitu. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan ya konseling itu apa. Jadi konseling itu proses tatap muka antara kita berdua seperti yang kita lakukan saat ini di dalam ruangan ini. Indri sebagai kliennya, saya sebagai konselornya. Jadi di sini saya hanya dapat membantu Indri untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang Indri alami. Di dalam proses konseling ini ada asasnya. Asas yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi nanti kalau Indri menceritakan apa masalah Indri, semua yang Indri ceritakan itu nanti akan saya rahasiakan dari siapapun juga. Saya tidak akan membeberkannya kalau tanpa persetujuan Indri. Terus ada asas kesukarelaan. Di sini Indri harus mengikuti konseling ini dengan sukarela. Indri tidak terpaksa kan? Tidak Kak. Oh, syukur Kak begitu. Jadi kalau Indri sudah sukarela, nanti Indri bisa terbuka lebih leluasa menyampaikan masalahnya. Jadi nanti kita lebih bisa mencari jalan keluar dari masalah Indri nanti. Selanjutnya ada asas kegiatan. Asas ini asas yang paling penting. Dan sebelumnya saya di sini cuma mempunyai waktu 20 menit karena nanti saya ada kegiatan lain. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Indri, apakah Indri masih mau melanjutkan proses konseling ini atau nanti kita jadwalkan lagi di hari lain? Gak apa-apa Kak, kita lanjutkan hari ini aja. Jadi Indri tujuannya ke sini untuk apa? Jadi saya di sini mau
menceritakan salah satu masalah yang saya alami, masalah pribadi sih sebenarnya. Sebelumnya apa yang Indri rasakan? Saya langsung cerita aja nih Kak. Iya, ya, boleh. Jadi saya itu keluarga saya itu termasuk keluarga yang strict, maksudnya yang terlalu lurus seperti itu. Pemikiran ayah saya, terutama ayah saya itu masih bisa dibilang masih paham orang zaman dulu seperti itu. Jadi saya di sini pokok inti masalah saya yang ingin saya ceritakan ke kakak itu tentang ke overprotektifan orang tua saya yang mengekang saya sedemikian, itu yang membuat saya itu merasa sangat tertekan gitu Kak. Jadi dari masalah yang baru itu yang Indri ceritakan ini tadi, itu ada nggak timbul masalah-masalah lain? Jadi gini Kak, saya itu kan gimana ya, saya merasa sangat tertekan dengan kekangan orang tua orang tua yang diberikan kepada saya. Jadi itu menurut saya itu menimbulkan masalah baru ya Kak. Jadi saya itu bukan sering berbohong, maksudnya saya itu jadi berbohong jika mereka itu mengekang saya seperti itu. Misalnya ketika saya ingin pergi dengan alasan lain saja, itu pasti sama mereka tidak boleh dan orang tua saya tidak diizinkan. Jadi saya mencari cara bagaimana caranya itu saya agar boleh pergi. Nah disitulah saya berbohong. Misalnya saya berbohong saya itu ingin pergi karena tugas kelompok, kerja kelompok seperti itu Pak. Jadi kapan sih Indri merasa sangat tertekan sekali dengan kekangan orang tua itu? Saat ini ya Kak, maksudnya akhir-akhir ini saya tuh masih banyaknya tugas kuliah karena mau mengejar semesteran seperti itu Kak. Jadi tugas kuliah itu numpuk gitu, jadi saya tuh merasa penat, saya merasa lelah, nggak cuma lelah fisik aja, lelah otak juga. Jadi saya pikir tuh saya butuh refreshing, maksudnya saya butuh waktu untuk mengembalikan kesegaran saya seperti itu. Jadi saya itu bermaksud untuk merefresh otak saya. Saya itu lelah di rumah, jadi kadang kalau di rumah tuh pikirannya lihat laptop, oh kepikiran tugas-tugas yang belum saya selesaikan, lihat buku catatan kepikiran tugas-tugas yang harus saya kerjakan gitu. Jadi di saat seperti itulah saya itu membutuhkan waktu untuk diri saya sendiri. Nah di saat itu pula lah orang tua saya tidak mengizinkan. Jadi di saat-saat itulah Kak saya merasa paling tertekan seperti itu. Ada nggak sih faktor dalam diri Indri itu yang makin memperberat masalah ini kayak gitu? Ada sih Kak, saya ini orangnya keras kepala ya. Jadi semakin orang tua saya kekang, semakin besar pula keinginan saya untuk ngelakuin itu. Misalnya saya nggak dibolehin main nih, jadi saya dalam hati saya tuh gimana caranya aku biar bisa tetap pergi. Seperti itu Kak, itu kalau dari diri saya. Kalau faktor dari luar misalnya ada nggak? Faktor dari luar mungkin dari lingkungan teman saya Kak, bukan bermaksud teman saya itu yang membawa dampak negatif kepada saya, itu bukan, tapi lebih ke gimana ya Kak, rasa toleransi, bukan toleransi, jadi itu lebih kayak rasa malu dalam diri saya kepada teman-teman saya. Jadi misalnya kami sudah mau janjian nih buat rencana, misalnya kayak gitu, rencana weekend seperti itu kan. Nah pada saat harinya saya minta izin, saya nggak dibolehin gitu. Jadi saya itu merasa malu sama teman saya karena masalahnya itu ya sepele, karena nggak dibolehin dengan orang tua saya itu tadi gitu Pak. Indri pernah mencoba upaya-upaya untuk meyakinkan orang tuanya agar dibolehin keluar nggak? Selalu sih Kak, setiap saya minta izin tuh ya saya selalu bilang, oh misalnya mah aku mainnya sama dia kok, karena orang tua saya juga tahu kalau
ya dia teman saya, dia juga pergaulannya ya bagus kok, nggak yang aneh-aneh. Saya selalu bilang seperti itu. Tapi orang tua saya tetap nggak mengizinkan, tetap tidak mengizinkan saya pergi. Indri pernah nanya nggak ke orang tua Indri, apa sih alasan mereka mengekang Indri seperti itu? Pernah sih Kak, ya saking waktu itu saking emosinya saya karena saya nggak dibolehin pergi itu, saya tanya sama mama saya, kenapa sih Ma kok adik, karena saya anak bungsu di rumah jadi saya dipanggil adik, kenapa sih adik kalau mau pergi aja nggak boleh gitu. Terus mama saya tuh jawab, ini untuk kebaikan adik juga kayak gitu. Padahal ya Kak, saya ini sudah 18 tahun sekarang, maksudnya saya sudah bisa memilih dan memilah mana kegiatan yang baik untuk saya, mana juga kegiatan yang tidak baik untuk saya. Indri sebelumnya udah pernah belum cerita ke mungkin kakak Indri, kan karena Indri bungsu, atau teman-teman Indri gitu, pernah nggak? Kalau ke kakak itu pernah ya Kak, tapi tanggapan kakak tuh ya kata kakak kalau misalnya orang tua saya, terutama ayah saya sudah bilang tidak, itu berarti memang tidak. Karena apa yang saya alami sekarang itu pernah dialami oleh kakak saya juga, seperti itu. Jadi memang menurut saya ya seperti itulah didikan orang tua saya, terutama ayah saya kepada anak-anaknya. Jadi misalnya saya cerita nih, Kak, adik mau main tapi nggak diizinin sama ayah, itu kakak tuh pasti selalu jawab, kalau ayah udah bilang enggak, baiknya adik jangan pergi, katanya seperti itu. Jadi saya kalau cerita ya ujungnya ya seperti itu juga. Saya mau cerita pasti ujungnya ya kalau ayah bilang enggak ya enggak deh, katanya kayak gitu. Sedangkan kalau untuk ke teman saya itu saya ceritanya itu nggak secara langsung ya Kak, mungkin lebih ke saya cari alasan mungkin seperti itu. Kalau pas diajak main nih, saya udah izin tapi nggak dibolehin, pasti saya cari alasan lain sama mereka. Saya mempunyai banyak tugas, saya punya pekerjaan yang perlu dilakukan, tapi saya pikir teman saya pun tahu kalau itu cuma alibi saya gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang seperti itu, oh teman saya sudah maklum, oh berarti memang Indri nggak dibolehin pergi, seperti itu. Indri merasa nyaman nggak ngomong ke temennya dengan alasan mengerjakan tugas, pekerjaan rumah, kayak gitu? Gimana perasaan Indri sih? Ya sebetulnya nggak nyaman ya Kak. Yang pertama ya karena satu, saya memang ingin pergi seperti itu. Terus yang kedua ya itu karena bohong juga, jadi ya saya nggak nyaman. Sebetulnya saya nggak mau bohong, tapi gimana lagi, karena saya itu merasa kalau misalnya saya langsung ngomong nih jujur, aku nggak dibolehin pergi, itu jadinya nanti saya tuh malu sama teman saya gitu Kak. Jadi walaupun nih saya diizinin pergi, misalnya acara malam nih, malam minggu atau weekend gitu kan Kak, kami ngumpul, kami tuh pergi ya karena muslim gitu kan, sehabis salat maghrib, jadi mungkin jam-jam 7-an itu kami mulai pergi. Nah tapi itu sekitar jam 8-an atau habis isya itu saya sudah diteleponin sama orang tua saya suruh pulang. Kalau sudah seperti itu saya angkat, saya bilang iya mah, iya ya, sebentar lagi adik pulang, seperti itu. Tapi sampai saya sampai rumah, sebelum saya sampai rumah mereka tetap nelponin saya. Jadi kadang saya tuh ngerasa nggak enak juga sama teman saya Kak gitu, kok baru jam segini kok udah mau pulang. Jadi saya juga mikir, daripada saya pergi tapi cuma bahasanya baru duduk udah balik lagi, mending saya nggak usah pergi sekalian, mending saya bohong sama mereka kalau saya punya tugas lah, saya punya pekerjaan lah di rumah. Jadi karena masalah Indri yang dikekang orang tuanya tadi, jadi Indri menyebabkan Indri berbohong kepada teman Indri dan orang tua Indri untuk alasan agar boleh pergi kan? Iya. Indri pernah nggak sih upaya-upaya yang lebih baik gitu, yang merasa yang membuat Indri nyaman alasan itu? Ada pernah nyoba nggak? Nggak ada sih ya Kak, tapi karena ada satu acara yang memang kayak penting gitu, memang ini acara satu angkatan sekolah kami dulu waktu saya masih sekolah, itu jadinya mereka yang izin sama orang tua saya ke rumah. Jadi saya juga ngerasa nggak enak sama teman saya kalau terus-terusan kayak gitu, seperti itu Kak. Jadi
ada nggak faktor dari luar, misalnya dari teman atau dari siapa gitu yang mendukung Indri untuk bisa berbicara kepada orang tua, mendukung Indri untuk mengungkapkan apa yang Indri rasakan gitu, ada nggak? Sebetulnya teman-teman saya pernah bilang sih Kak, katanya coba ngomong sama ayah sama mama kalau misalnya kita juga tuh butuh waktu untuk senang-senang gitu, maksudnya senang-senang di sini dalam hal positif ya Kak, sekedar kumpul gitu. Tapi saya itu belum pernah nyoba ya Kak, jadi setiap misalnya nih saya sudah rapi, saya sudah pakai baju yang rapi, udah siap pergi, jadi mama tanya mau kemana dek, mau main? Mama bilang enggak, apalagi ketambahan ayah yang bilang enggak, ya sudah saya langsung kayak gimana sih Kak ya, jadi kayak merasa marah gitu, ya udah langsung saya masuk kamar, kunci kamar, ya saya jadinya saya di dalam kamar aja gitu. Jadi Indri mau nggak mencoba untuk berbicara kepada orang tua Indri? Apa yang Indri rasakan setiap kali mereka tidak mengizinkan Indri untuk keluar? Saya tuh sebetulnya udah mau nyoba ya Kak, tapi dalam diri saya tuh jadi kayak takut gitu Kak, apalagi saya tahu temperamen ayah saya itu gimana, jadi ya gitu Kak, jadi kayak takut mau ngomong gitu. Jadi Indri, dari cerita kita ini Indri sudah bisa sudah dapat gambaran nggak untuk menyelesaikan masalah Indri? Kayaknya ya jalan satu-satunya tuh ya saya kudu ngomong sama ayah atau sama mama, mungkin sama mama dulu gitu kan. Kalau memang saya itu main itu ya bukan main yang aneh-aneh gitu, main dalam hal yang positif, karena memang saya juga butuh gitu. Itu sebagai cara untuk melepas semua pikiran-pikiran negatif saya, maksudnya pikiran-pikiran yang mempush diri saya gitu, melepas stres saya seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya mama udah mulai terbuka hatinya, mungkin saya minta tolong mama untuk bilang ke ayah seperti itu. Jadi kesimpulannya berarti dari ayah sama mama Indri itu Indri lebih dekat ke mama ya? Iya Kak, jadi kalau saya izin sama mama tuh kadang mama masih ngeiyain. Jadi kalau misalnya saya izin, apalagi saya punya teman deket nih Kak, jadi kalau misalnya saya izin sama mama, Ma adek mau main sama ini, teman adek yang ini, mama masih bisa ngizinin. Ini dalam konteks kalau saya main di malam gitu ya Kak, mama masih bisa ngizinin, tapi ya itu dengan syarat paling malam jam 9 saya sudah harus di rumah. Tapi kalau udah sama ayah, kalau udah malam itu benar-benar nggak diizinin. Kalau sama ayah malam saya harus di rumah seperti itu. Jadi kesimpulannya Indri berarti akan mencoba berbicara ke mama dulu, baru nanti kalau mama sudah terbuka hatinya, baru nanti minta bantuin ngomong ke ayah ya? Iya Kak, saya mau baca seperti itu. Ya. Jadi ya itu Kak, makasih udah didengerin cerita sayanya, makasih juga udah saya dituntun biar dapat jalan keluarnya. Jadi nanti saya mungkin nyoba ngomong dulu sama mama saya di rumah, mungkin nanti juga kedepannya minta tolong sama mama untuk cerita ke ayah. Jadi nanti kedepannya kalau misalnya ada perkembangan apapun itu, saya datang lagi ke Kakak, boleh ya Kak? Ya boleh, terbuka dengan lebar. Ya makasih Kak. Itu tadi proses berlangsungnya layanan konseling individu. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Andes Nelea Hardi MPD, Bapak Freddy Sarman SPD MPD selaku dosen pemampu mata kuliah layanan konseling di sekolah. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman R003. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang membantu saya